Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewa Brahma memberikan anugerah kepada Tarkasur dan Garuda berkata, "Mengapa Dewa Brahma tidak menolak Tarkasur?" Dewa Wisnu berkata, "Karena para dewa terikat oleh pengabdian. Dewa Brahma harus mengikuti aturan meditasi. Pengabdian Tarkasur memaksanya untuk memberinya anugerah. Ketika dewa memberikan anugerah meskipun pengaruh awalnya negatif, tetapi pada akhirnya anugerah itu menjadi alasan dibalik kemakmuran dunia. Itulah yang terjadi di sini. Setelah mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma, Tarkasur melewati semua batas kesombongan. Dia menyebarkan ancaman di mana-mana. Para dewa dihantui oleh kekejamannya. Banyak orang suci mulai dibunuh oleh Tarkasur dan pasukannya. Surga para dewa juga diserang oleh Tarkasur. Kekuatan gabungan para dewa pun tidak bisa mengalahkan Tarkasur. Mereka ditumbangkan dengan sangat mudah. Para dewa pergi menemui Narayan dan Dewa Brahma untuk meminta bantuan. Dewa Indra berkata, "Dewa Brahma, kamu telah memberinya anugerah yang membuatnya hampir abadi. Sekarang bahkan dewa tidak dapat melawannya." Dewa Brahma berkata, "Bersabarlah Dewa Indra, kamu mungkin kalah, tapi waktu tidak akan kalah. Waktu tidak kalah dengan siapapun. Tarkasur pasti akan kalah dari makhluk yang kuat ini. Ketika waktu yang tepat tiba, putra Dewa Siwa akan lahir. Dia pasti akan membunuh Tarkasur." Dewa Indra berkata, "Bagaimana ini mungkin Dewa Brahma? Dewi Sati tidak ada lagi dan Dewa Siwa sedang dalam meditasi mendalam. Bagaimana ini akan terjadi? Siapa yang berani menyalakan kembali perasaannya?" Narayan berkata, "Adi Sakti adalah lambang kekuatan Dewa Indra. Dia akan lahir sekali lagi. Siwa dan Sakti akan bersatu sekali lagi. Raja Pegunungan Himawan dan istrinya Mainawati akan melahirkan seorang putri dan Dewi akan lahir kembali. Ketika saatnya tiba, dia akan menikah dengan Dewa Siwa. Kamu akan terkejut mengetahui bahwa Himawan dan Mainawati telah memulai meditasi mereka. Kekuatan baru Tarkasur membuatnya lupa bahwa alasan kematiannya akan segera lahir." Dewi Lasmi berkata, "Ratu Mainawati dan Raja Himawan menyembah Dewi Adi Sakti. Mereka menjalankan puasa pada hari ke-8 dan pada hari ke-9 mereka menyembah wanita yang sudah menikah dan menyumbangkan barang-barang yang dicintai oleh wanita yang sudah menikah itu. Ini disebut pemujaan Suhasini." Pasangan manapun yang melakukan pemujaan ini dengan komitmen penuh dalam wujud seorang gadis, Dewi Adi Laksmi atau Adi Parasakti akan lahir. Di satu sisi raja dan ratu melakukan meditasi dengan penuh pengabdian. Di sisi lain ancaman Tarkasur terus berkembang. Para dewa tidak berdaya untuk membantu umat manusia dan para orang suci dari kekejaman Tarkasur. Dewa Indra berkata, "Kapan Dewi akan puas? Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan menikah dengan Dewa Siwa dan kapan mereka akan melahirkan seorang putra? Kapan iblis Tarkasur ini akan mati?" Saat itu Dewi Adi Sakti muncul di hadapan Raja Himawan dan Ratu Mainawati. Dewi berkata, "Jadi kalian berdua menginginkan aku sebagai putri kalian?" Raja berkata, "Ya ibu, ini adalah keinginan kami." Dewi berkata, "Apa keinginan lainmu Ratu?" Ratu berkata, "Ibu, sebelum putri kami lahir, aku ingin memiliki 100 anak laki-laki. Sehingga setelah putriku lahir, dia mendapatkan kasih sayang dari 100 saudara laki-lakinya." Dewi Sakti berkata, "Jika aku memberkatimu dengan 1 putra yang setara dengan 100 putra, sehingga lebih cepat aku akan lahir sebagai putrimu, apakah itu dapat diterima olehmu?" Raja berkata, "Kami beruntung ibu." Dewi berkata, "Saudaraku akan dipanggil Mainak. Nantinya ketika Hanuman akan menyeberangi lautan untuk mencapai kerajaan Lanka, dia akan beristirahat di gunung Mainak untuk sementara waktu." Dewi Lasmi berkata, "Sebagai anugerah Adi Sakti, Mainak lahir dari Ratu Mainawati. Segera saatnya Adi Sakti lahir di bulan Caitra pada hari ke-9 dari 2 minggu pertama. Di tengah malam Dewi lahir. Saat upacara penamaannya, para dewa hadir di sana dan Resi Narada berkata, "Putrimu berwarna biru, dia akan dipanggil Kali. Menjadi putri gunung Himalaya, dia juga akan disebut Parwati, Sailaja, dan Sail Putri. Saat dia besar nanti, Dewa Siwa akan menikahinya."
Dewi Laksmi berkata yang benar adalah bahwa ketika pasangan biasa mendapatkan anugerah seorang anak perempuan, bagian dari Dewi juga ada di dalamnya. Itu sebabnya setiap orang tua gadis harus menganggap diri mereka beruntung. Karena kekuatan Dewi Sakti dalam diri setiap gadis di planet ini dimaksudkan untuk disembah. Dewa Wisnu berkata siapapun yang mengasuh anak perempuan dengan cinta keturunannya selama bertahun-tahun yang akan datang diberkati dalam kelimpahan. Mereka kemudian menyembah Dewi Adi Sakti dalam wujud Dewi Sail Putri. Garuda berdoa, Ibu Sail Putri, kunjungi aku dan berkatilah aku untuk segera menjadi kendaraan Tuhanku dan layaninya. Dewi Sail Putri muncul di hadapan mereka dan berkata, aku terkesan dengan pemujaan dan pengabdian kalian. Kamu mengikuti pemujaanku, Suparna. Tujuanmu tidak ternoda, tetapi apakah kamu akan berhasil dan menemukan takdirmu akan bergantung pada tekadmu. Memulai sesuatu itu mudah, nak. Istri Sastri berpikir, sejak kami kehilangan putra kami, aku kehilangan kepercayaan pada pengabdian. Aku kehilangan harapan untuk mendapatkan anakku kembali. Tapi seiring dengan pengabdian, harapan itu telah dihidupkan kembali. Aku yakin kamu akan segera mengembalikan anakku kepadaku. Hari pertama telah berakhir dan Sastri berkata, aku menikmatinya. Setelah sekian lama aku bisa mendengar cerita Dewi. Istrinya berkata, sudah 12 tahun. Sastri berkata, aku tahu setiap Nawaratri penderitaan muncul kembali. Secara bertahap aku harus mengakhirinya. Istrinya berkata, bagaimana aku bisa melupakan orang yang tinggal di rahimku selama 9 bulan. Dia aku asuh tidak hanya dengan susuku tapi juga darahku. Dia aku asuh tidak hanya dengan susuku tetapi juga darahku. Bagaimana aku melupakan orang yang aku cintai lebih dari diriku sendiri? Kamu beritahu aku, bisakah kamu melupakan hari itu? Hari di mana sepotong hatimu meninggalkan kita selamanya. Beritahu aku, apakah kamu bisa? Mereka mengingat kenangan masa lalu yang terus menghantui mereka. Putranya berkata, ibu cepat beri aku makan, aku sangat lapar. Ibunya berkata, kamu telah memasuki dapur lagi tanpa mencuci kaki. Sudah berapa kali aku memperingatkanmu. Putranya berkata, kamu selalu memarahiku. Jangan masuk dapur tanpa mencuci kaki. Jangan makan permen dari toko. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Hanya kamu yang memarahiku begitu banyak. Mendengar itu Sastri marah dan berkata, apa kamu marah? Berapa kali aku memperingatkanmu untuk tidak berbicara kasar dengan ibumu? Apakah kamu tidak mengerti? Jika ibumu melarangmu melakukan sesuatu, itu yang terbaik untukmu. Putranya berkata, aku telah dewasa sekarang. Kalian berdua terus memarahiku. Apakah kalian tidak memahaminya? Aku mampu memutuskan sendiri. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ibunya berkata, nak, tunggu. Kemana kamu pergi? Setidaknya makan sebelum pergi. Putranya berkata, aku penuh dengan omelanmu. Aku tidak lapar lagi. Kamu selalu memarahiku dan ikut campur. Kemudian kamu berpura-pura mencintaiku juga. Kamu ibu yang buruk. Aku belum pernah melihat ibu yang lebih buruk. Mendengar itu Sastri menampar putranya sambil berkata, diam kamu. Putranya kemudian pergi dari sana dan ibunya berusaha menahannya. Sastri berkata, biarkan dia pergi, dia akan kembali ketika dia tenang. Kemana dia akan pergi? Aku tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah kembali. Istrinya berkata, ambil ini, kamu memintaku untuk tidak sedih dan sekarang kamu bersedih. Dewi Laksmi berpikir mereka berhenti merayakan Navaratri karena hilangnya putra mereka. Itu sebabnya kami di sini, untuk menghidupkan kembali keyakinan mereka dalam pengabdian. Kadang-kadang untuk mengobarkan kembali komitmen seorang pemuja, bahkan Tuhan mengambil bentuk untuk membantu mereka. Dewi Laksmi menemui mereka dan berkata, aku membawa persembahan untuk kalian, ambil ini. Istri Sastri berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Dewi Laksmi berkata, ini adalah pemberian kasih sayang. Istri Sastri berkata, aku akan menerimanya karena kamu telah membawanya dengan cinta. Mereka kemudian memakan persembahan itu dan berkata, persembahannya sangat enak. Kami akan tidur nyenyak malam ini. Dewi Laksmi berkata, letakkan beban kekhawatiran kalian pada Ibu Dewi. Aku akan pergi sekarang. Ganesha berkata, Musagi, membawa persembahan adalah alasan. Tujuan kunjungan Bibi Laksmi ke rumah Brahmana adalah untuk mencari tahu alasan dibalik kesedihan mereka, agar dia bisa membantu mereka.
Dengan tujuan ini, paman dan bibi membacakan cerita Dewi kepada mereka sehingga kekhawatiran mereka menghilang.